Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terus menanamkan dan memupuk jiwa kemandirian para peserta didiknya melalui berbagai kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bahkan, tidak sedikit ajang kompetisi yang dilaksanakan oleh madrasah demi menciptakan generasi yang mandiri, seperti Madrasah Student Leadership Award yang diadakan setiap tahun untuk mengasah kemampuan kepemimpinan siswa. Kemandirian terus ditanamkan pada siswa agar mereka mampu mengejar prestasi dengan penuh ketekunan tanpa bergantung dengan orang lain. Mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mampu mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan, dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi bersama saya Najla Hilabi dalam program Syiar Madrasah Ramadan. Program edukatif untuk seluruh siswa-siswi madrasah di Indonesia dengan materi pembahasan mengenai baca tulis dan kandungan Al-Quran, sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan sains. Adik-adik pernah tidak mengidolakan seseorang? Coba sekarang adik-adik sebutkan siapa saja idolanya. Adakah Rasulullah SAW di dalamnya? Sebagai umat muslim yang bertakwa, tentu idola yang sesungguhnya itulah Rasulullah SAW. Keteladananlah yang harus kita ikuti. Salah satunya dengan mengikuti sebagai sosok pribadi yang mandiri dan bekerja keras. Mengutip dari hadis riwayat Muslim, untuk membangun kemandirian, Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada para sahabatnya bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya, memberi lebih baik daripada meminta. Beliau selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengubah nasibnya sendiri dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Tentu dengan cara bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, seperti apa cara untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam perspektif Islam? Akan kita bahas dan dengarkan langsung dari salah satu pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk profilnya. Dr. Hajah Siti Nur Asiah, MAG, adalah Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan sekaligus pengajar di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selain sebagai pengajar, beliau juga merupakan Ketua Umum Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Jawa Timur. Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembalikan berbagai potensi yang dimiliki membawa UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai partner kerja berbagai pemerintah daerah dan provinsi. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya, dosen-dosen UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan safari dakwah ke berbagai negara di dunia, bahkan sampai ke Amerika dan Kanada. Nah, diperlukan kiat-kiat yang harus tentunya kita lakukan untuk menjadi pribadi yang mandiri menurut Islam. Seperti apa? Kita akan bahas bersama Ibu Siti Nur Asiah. Disimak baik-baik ya penjelasannya karena nanti akan ada kuis berhadiah untuk adik-adik di penghujung acara. Tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh masih di Syiar Madrasah Ramadan. Adik-adik yang baru bergabung, sekarang kita akan langsung mendengarkan sesi pertama, yaitu pelajaran mengenai pribadi mandiri menurut ajaran Islam. Ini dia penjelasannya, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi madrasah yang sedang belajar di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita hari ini adalah menjadi pribadi yang mandiri menurut Islam. Nah, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan kemandirian? Yuk kita
coba memahami kemandirian dalam perspektif psikologi terlebih dahulu. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, mengejar prestasi dengan penuh ketekunan dan keuletan tanpa harus bergantung pada orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya, sehingga dia juga mampu menghargai keadaan dirinya sendiri yang pada akhirnya akan berujung pada perolehan kepuasan yang didapat dari usahanya sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya Islam menuntun kita untuk menjadi pribadi yang mandiri? Adik-adik, rasanya perlu kita kembali belajar pada sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama bahwa beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ketika beliau masih berada dalam usia anak-anak, ternyata beliau juga ditinggalkan oleh ibunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaris beliau hidup sebagai yatim piatu. Namun di belakangnya ada sosok seorang paman yang luar biasa, yang berani membackup kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada seorang kakek yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah orang yang dihormati di kalangan suku Quraisy. Namun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa kecilnya? Beliau tidak bersandar pada kakek maupun pamannya. Beliau berusaha untuk menjadi pribadi mandiri. Di usianya yang sangat belia, beliau sudah menunjukkan kemandiriannya dengan mengembala kambing, dengan berusaha untuk berdagang. Itu adalah contoh keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang mandiri. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Quran yang merupakan perintah kepada kita sekalian untuk dapat hidup mandiri. Salah satu di antaranya di sini saya akan mengutip surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Jelas, ayat ini mengandung perintah kepada kita sekalian untuk mampu berusaha sekuat tenaga dalam rangka merubah nasibnya sendiri. Dengan kerja keras, kerja ikhlas yang juga tentunya dibarengi dengan doa dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa kita bahas pada segmen yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut pada segmen yang kedua. Terima kasih. Itulah tadi sebagian penjelasannya. Setelah ini, kita masih akan membahas tentang kiat-kiat untuk menjadi pribadi yang mandiri sesuai ajaran agama Islam. Adik-adik, kita akan rehat sejenak dulu yuk. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Alhamdulillah, kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Bagaimana adik-adik, semakin penasaran ya? Langsung aja kita lanjutkan penjelasan hari ini. Silakan Ibu Siti Aisyah. Bagaimana, masih tetap semangat kan mengikuti materi ini? Semoga kalian semua tetap semangat belajar meskipun harus belajar dari rumah. Tadi di segmen yang pertama kita sudah mempelajari tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Juga ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, pada segmen yang kedua ini saya juga akan mengutip salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi, yang artinya bahwa dari Miqdam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik sekalian, dari ayat Al-Quran dan hadis, juga sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampaknya dapat kita jadikan sebagai acuan dalam membentuk diri kita sendiri menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kemandirian paling tidak ada 3 aspek yang perlu kita pahami, yaitu aspek kemandirian emosi yang ditandai dengan adanya kepuasan terhadap kemampuannya untuk mandiri. Kemudian yang kedua adalah kemandirian berperilaku, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal. Dan kemandirian nilai, yaitu kemandirian yang didasarkan pada nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri, menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama. Nah, bagaimana sebenarnya ciri orang yang memiliki pribadi mandiri? Orang yang memiliki kemandirian paling tidak memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Contoh sederhana misalnya ketika adik-adik mengambil jurusan tertentu pada sekolah, atau nanti ketika adik-adik mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka tidak harus adik-adik kemudian bergerombol bersama teman-teman untuk memilih jurusan yang sama sesuai dengan kesepakatan teman-teman. Jiwa yang mandiri akan memiliki keputusan yang diambil dari dirinya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Namun bukan berarti egois. Orang yang memiliki jiwa mandiri, dia masih dapat berhubungan baik dengan orang lain. Artinya ada kolaborasi antara apa yang dia inginkan dari dirinya sendiri dan menerima masukan dari orang lain. Namun demikian, keputusan akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya, ciri orang yang memiliki jiwa mandiri adalah memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakini. Memiliki kemampuan untuk mencari dan mendapatkan kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa kecilnya, ketika beliau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, meskipun di sebelah kanan kirinya ada orang-orang hebat yang mampu membackup kehidupan beliau. Selanjutnya, ciri orang yang mandiri adalah dapat memilih apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kreatif dan berani dalam mencari dan menyampaikan ide, tidak takut, tidak minder, memiliki kebebasan pribadi untuk mencapai tujuannya, berusaha untuk mengembangkan dirinya. Kalau dia tahu bahwa dia memiliki bakat pada bagian-bagian tertentu, maka dia akan berusaha untuk mengembangkan bakat itu. Misalnya adik-adik siswa-siswi madrasah, ada yang memiliki potensi untuk menjadi seorang qori atau qori'ah, maka pribadi yang mandiri dia akan berusaha untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki itu untuk bisa dikembangkan dan sebagai bagian dari prestasi yang harus dikejar untuk dicapai yang nantinya akan mencapai kepuasan bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah dapat menerima kritikan untuk mengevaluasi diri. Maka di sini saya dapat tegaskan, jiwa yang mandiri tidak harus egois.
Jiwa yang mandiri adalah jiwa yang mampu untuk mengkolaborasikan apa yang menjadi keinginan dirinya dan apa yang seharusnya dia terima dari orang lain untuk menjadi bagian dari evaluasi diri. Itulah kira-kira yang bisa kita bahas dan bisa kita pelajari. Semoga kita semua, terutama adik-adik siswa-siswi madrasah yang saat ini sedang belajar di rumah, mampu untuk menjadi pribadi yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kiat-kiat menjadi pribadi muslim yang mandiri sudah kita dapatkan. Nah, kalau tadi memperhatikan semua materinya, saya yakin adik-adik pasti bisa menjawab 2 pertanyaan yang akan diberikan sekarang. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya. 1. Pada ayat berapakah dalam surat Ar-Ra'd yang menjelaskan perintah seseorang untuk mandiri dan berusaha merubah nasibnya? A. Ayat 14, B. Ayat 11, C. Ayat 18. Kita ke pertanyaan kedua ya. Terdapat 3 aspek dalam kemandirian. Salah satunya adalah A. Aspek kemandirian emosi, B. Aspek kemandirian orang lain, dan C. Aspek kemandirian ekonomi. Jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini. Postingannya berupa foto dengan tulisan syiar Madrasah Ramadan yang diunggah di Instagram @metrotv. Tapi jangan lupa follow dulu ya. Kita tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hari ini ya. Dan tentunya akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Dan kita akan mengumumkan jawaban pada episode berikutnya ya. Untuk adik-adik yang telah berpartisipasi kemarin, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Dan ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang menjawab dengan benar. Tetap semangat bagi yang belum terpilih. Coba terus karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini adik-adik bisa mendapatkan di episode besok ya. Setelah mendengarkan materi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi mandiri kita mampu lebih percaya diri. Dan dengan mandiri, kita bisa menjadi lebih tenang tanpa harus bergantung kepada orang lain. Namun ingatlah untuk terus menyertai kegigihan dengan rasa tawadu dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sedikit pun kekuatan dalam diri kecuali dengan kekuatan dari Allah yang Maha Kuat. Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan ini hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.